masuk ke Keraton Kasepuhan. Kuliner dulu nih khas Cirebon, yaitu nasi lengko. Ya Bu, nasi lengko ya? Iya. Nasi lengko. Nasi lengko Cirebon tuh ada timunnya, ada telurnya, ada tahunya, diawuk-awuk menjadi satu. Ada tauge-nya. Jadi saya nikmati dulu makan siangnya. Nanti setelah ini baru saya mau sowan ke dalam Keraton Kasepuhan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Keraton Kasepuhan Cirebon, dan kali ini saya ingin mengulas sejarah tentang Keraton Cirebon sebagai cagar budaya di Keraton Cirebon ini. Dan insya Allah nanti saya akan mencoba mensketsakan beberapa latar belakang ini. Gerbang utama menuju ke dalam di Keraton Kasepuhan. Ya, jadi nanti ya, ke dalam dan apa aja peninggalan-peninggalan yang ada di Keraton Kasepuhan ini, dan nanti saya juga mau masuk ke museumnya tentunya. Yuk kita jalan. Nah, ini saya sekarang berada di depan sebuah aula yang saya juga belum tahu ini aula apa, dan saya ditemani oleh satu kawan saya, dan saya akan coba panggil. Monggo Bapak. Nah, Assalamualaikum. Bapak namanya siapa? Saya sendiri namanya Satu, Pak. Satu, panggil aja Bapak Satu. Bapak Satu. Ya. Kenapa nggak dua? Iya, Pak. Kata orang tua yang ngasih nama Pak ya itu. Satu siji. Satu. Namanya Satu. Sito. Sito. Kalau orang Jawa pasti Sito. Wan. Pokoknya luar biasa, ternyata saya bertemu dengan orang yang sangat luar biasa ini. Orangnya tinggi besar. Namanya Satu. Nah, Pak, saya boleh nanya-nanya, ini aula ini sebenarnya dulunya tempat dulu apa? Ya. Apa mungkin bisa duduk-duduk santai? Ya, boleh. Bapak aja yang duduk berdiri, Pak ya. Wah, jadi punten Pak. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat datang di objek bersejarah Keraton Kasepuhan. Nah, dulu sebelum Keraton Kasepuhan, Keraton Islam awalnya ya di Jawa Barat khususnya, atau yang tertua di Pulau Jawa, itu dinamakan Keraton Dalem Agung Pakungwati. Pakungwati. Ya. Oh, itu di sini. Ya, nanti keratonnya di sebelah Oh, keratonnya sebelah sana. Pakung artinya ujang. Pakung itu udah. Ya, kalau wati artinya perempuan. Jadi ujang perempuan. Ujang atau perempuan. Ujang wanita. Ternyata ada udang yang jenis perempuan dan jenis jantan. Ya. Ini Pakungwati. Pakungwati ini nama anaknya Pangeran Cakrabuana. Mbah Kungu berarti ya? Ya, Mbah Kungu yang mendirikan Keraton Islam awal pada tahun 1430 Masehi. 1430 Masehi. Namanya- Kamu udah lahir belum nih? Karena Pangeran Cakrabuana itu saking cintanya kepada anak perempuannya, maka namanya diabadikan menjadi nama Keraton Dalem Agung Pakungwati. Pakungwati. Kalau wilayah ini namanya apa ini? Jadi keraton itu diserahkan kepada sepupunya sekaligus menantu yang bernama Sesari Hidayatullah, atau lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Masya Allah. Ya. Kenapa Sunan disebutnya sepupunya Pangeran Cakrabuana? Karena Sunan Gunung Jati ini anaknya adiknya Pangeran Cakrabuana yang bernama Nyai Mas Rara Santang. Ya, ya. Ya. Juga Sunan Jati menikah dengan Ratu Ayu Dewi Pakungwati. Jadi anaknya adik dengan anaknya kakak menikah, masih sepupuan. Oh, masih sepupuan. Ya. Lalu Sunan Gunung Jati, mohon maaf, diangkat menjadi raja oleh Sultan. Pangeran Cakrabuana atau atas persetujuan Dewan Wali Songo dan Sultan Demak pada tahun 1479. Itu menjadi raja pertama ya. Lalu kurang lebih pada tahun 1529 Sunan Gunung Jati mengembangkan
memperluas Keraton Pakuwati dari sebelah timur ke sebelah barat daya nanti di dalam sana. Itu pada tahun 1529. Masa keemasannya Sunan Jati, masa kejayaannya masyarakatnya sejahtera, Sunan Gunung Jati meninggal pada tahun 1568 dalam usia 120 tahun Ya. beliau ya. Masya Allah. Panjang banget umurnya ya. Mudah-mudahan Pak Satu juga usianya panjang dan terus amin ya Pak. terus membudayakan, melestarikan Keraton ini dan ajaran-ajarannya. Terus karena anak muda sekarang memang sudah semakin menjauh dengan tentang tatanan budaya Pak. budaya ya. Makanya senang banget ini. Jadi yang tadi Bapak tanya ini, mohon maaf. Ya. Ya, ini kita memasuki kompleks Siti Inggil. Kompleks Siti Inggil. Inggil. Siti Siti. artinya tanah. Tanah. Kalau Inggil artinya tinggi. Jadi tanah tinggi atau lemah tinggi. Lemak tinggi. Ya, juga di kompleks Siti Inggil terdapat 5 bangunan tanpa dinding atau tanpa tembok. Itu ada maknanya pasti. Ya, seperti ini Ya. yang Bapak tutup ini namanya Mande Malang Semirang. Mande Malang Semirang ya, gitu. Mande artinya balai. Balik. Kalau Malang Semirang bentuknya malang atau jajar. Oh. Ini ciri khas bangunan-bangunan keraton yang ada di Pulau Jawa seperti ini. Ya iya, Mande Malang Semirang. Iya, ya. Terus dulu pendopo ini itu difungsikan untuk tempat duduknya sultan atau raja Di sini? dengan permaisuri dengan keluarga apabila menyaksikan sidang atau acara di alun-alun sana. Oh iya iya iya. Oh jadi beliau ini di sini ya? Iya, duduknya di sini. Ya. Bukan main-main ini. Tempat duduknya sultan ini. Iya, bangga bapaknya duduk lagi gitu. Mudah-mudahan dapat cepetan karomahnya. Amin amin. Betul. Karena keraton ini, Keraton Kasepuhan ini dulu oleh Sunan Jati ini, oleh Pangeran Cakrabuana difungsikan untuk pengembangan agama Islam, penyebaran agama Islam. Tiang-tiangnya ada filosofi Islam. Pasti. Ya. Tiang tengahnya Mande Malang Semirang ada 6. Di atas 3, ya, di bawah 3. Oh iya iya. 6, yang ini merupakan lambang rukun iman. Rukun iman betul. Yang Tahu nggak rukun iman apa aja? Tahu. Wes, pokoknya ya. Ini Terus melambangkan sampingnya, rukun iman. ya, sampingnya ada 14, jadi semuanya 20, melambangkan sifat Sifat Allah yang 20. Sifat wajib, wujud, Tidambako, dan sebagainya. Ya. Sebelah timurnya yang kecil, Nah, mohon itu ada maaf, yang kecil. ya. Masuk Itu- sebelah itu mah. Ya, kecil. itu namanya Mande Semar Pinandu. Mande Semar Pinandu. Ya, tiangnya ada 2, melambangkan 2 kalimat syahadat. Syahadat. Fungsinya dulu untuk tempat duduknya penghulu, Penghulu di sana. penasihat raja Oh. dan jaksa pepitu. Saya mau ke penghulu masih ada nggak ya? Terus sebelah barat Nah, sana, itu kok tiangnya Itu. di tengah-tengah ini. ya, Unik itu ini. namanya Mande Pandawa 5. Mande Pandawa. Ya, Mande Pandawa 5 ini tiangnya ada 5, ya. Mohon maaf, ini melambangkan rukun Islam. Rukun Islam atau sholat 5 waktu itu ya. Ya. Ya, ya. Mande. Fungsinya dulu Pandawa untuk 5. tempat duduknya pengawal raja. Ya, itu di sana. Ini konstruksi kayu masih asli. Masih asli nih ya. Asli nih jatinya. Ya, 1529. Wah, aromanya juga benar-benar Ya. Sistem bangunannya knockdown. tua. Knockdown jadi Ya. tanpa paku. Ya, tanpa paku, pakainya pasak atau banci. Sekitar abad 14. Ini 1529. 1529 ini masih utuh. Wow. Ya. Nah, kalau yang tengah mohon maaf, Ya. ini disebutnya Mande Palinggihan Mande paling atau Mande Pengiring. mande pengiring ya. Ya, fungsinya ini untuk tempat duduknya pengiring-pengiring raja. Oh, jadi yang mengiringi di belakang itu. Ya, atau Oh, beliau kerabat. ada di sana terus Betul. pengiringnya Sini. silakan di sini. Tiangnya ada 8. Delapan. Ini kesimpulannya melambangkan 8 penjuru arah mata angin. Oh, ya. Yang tengah 4 melambangkan bahwa manusia dibuat atas 4 Empat unsur, unsur. 4 elemen Betul. dari tanah, api, air, dan angin atau udara. Itu tidak lepas dari kita.
kita mohon maaf dalam hidup sehari-hari selalu membutuhkan itu. Ya, Pak, Wajib ya. disyukuri Nah. itu. Nah ini Nah, ini satu lagi. ini mande karesmen. Mande karsmen. Ya, pendopo mandi karesmen ini sampai sekarang Karsmen itu apa? seperti gamelan. Oh, Karesmen itu. jadi nanti aransemen. Ya. Nah, seperti itu ya. Ya, fungsinya untuk membunyikan gamelan sekaten. Ya. Gamelan sekaten ini dalam 1 tahun difungsikan 2 kali. Setiap hari Setahun raya, 2 kali. setiap hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Maaf, sekaten ini mengambil dari kalimat atau kalimat syahadat. Lain. Jadi mengambil dari 2 kalimat syahadat. Masya Allah. Gamelannya itu persembahan dari Sultan Trenggono, Sultan Trenggono. Demak yang Demak ya? ketiga. Yang ketiga. Setelah Raden Patah, Adipati Unus, ya, terus Sultan Trenggono, Sultan Demak yang ketiga. Ya. Karena dulu ada pertalian, putrinya Sultan Trenggono ketiga menikah dengan putranya Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Bratakelana. Tapi Pangeran Bratakelana meninggalnya di laut. Makanya di Cirebon yang ada desa atau kampung disebutnya Sindang Laut. Sindang Laut. Oh, itu asal usulnya dari Pangeran sana, Bratakelana. Pangeran Bratakelana. Nah, maka disebutnya Sindang Laut. Sindang Mengambil dari Laut. nama Pangeran Seda atau Sedo ing Laut. Ing Laut. Jadi pangeran yang meninggal di laut. Ya. Ini Masya sama ya, Allah, konstruksi kayu masih asli di Ini sangat luar biasa. Ini baru mengupas beberapa sisi pendopo. Nanti kita akan mencoba ke dalam lagi. Dan ayo Pak, Kita alun-alunnya, mohon maaf, Oh, itu ya, itu bagian dari alun-alun. keraton juga ya. Ya. Itu fungsinya untuk upacara akbar, untuk Ya. latihan baris-baris, untuk latihan perang-perangan, Pasukan-pasukan zaman ya, dulu ya. juga untuk untuk sabtonan. Sabtonan itu apa? Jadi latihan perang-perangan itu kenapa disebutnya sabtonan, karena latihannya pada hari Hari Sabtu. Sabtu. Ya, Oh, itu pakai kuda, pakai panah, pakai tombak, itu latihan perang-perangan. Ya. Berarti emang tanpa sengaja tadi saya lewat ke sana, kok seolah-olah kayak melihat zaman dulu banyak orang naik berputar Iya. di situ dan Ya. seperti orang latihan ya seperti itu ya, Energinya. seperti itu luar biasa. Ya, juga ya untuk hablum minanasnya alun-alun itu ya. Ya, ya. Masjidnya sebelah baratnya Masjid Agung Parawali, Ya. Kabupaten Parawali itu namanya Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Cipta Rasa. Ya, difungsikan untuk hubungan kita kepada Allah. Jadi hablum minanas, ya Hablum minallah. Wah, ini jadi benar-benar tertata Ya, syariatnya, Ya. Kenapa? marifatnya ada semua di sini. Sebelah baratnya, sebelah kanan alun-alun itu pasar. Kenapa ada pasar di Karena situ? pasar untuk pusat perekonomiannya. Ya, keraton pusat pemerintahnya. Ya. Jadi saling mendukung. Dan ini saling berdekatan, jadi merakyat banget. Betul. Terus di belakang masjid itu pasti ada kampung namanya Kampung Kauman. Kauman. Ya, untuk imam-imam Masjid Agungnya. Ya, juga biasanya di belakang masjid ada pesantren mendukung kan. Yang sebelah barat lagi dari keraton itu ada perkampungannya namanya Perkampungan Magersari, bekas abdi-abdi dalam. Oh, Juga di sana di masih sana banyak ya apa. berkumpulnya. Nah, tapi tanahnya nggak boleh disertifikat karena tanah turun temurun, Ya, hanya ya, apa ya. kayak aja. Gitu. Baik, ya. Nah, Terima kasih. ya, nanti kita Pak, satu. masuk ke dalam Nanti lagi, kita banyak masuk bagian-bagian keratonnya. Ya, ayo kita langsung aja. Ya, Pak Satu, saya ini penasaran nih dengan di sini ada seonggok buah-buah batu yang sepertinya disakralkan. Ini Iya. batu apa? Ini namanya batu Lingga dan Yoni. Lingga Dan dan Yoni. Yoni. Lingga ini sebagai lambang Nabi Adam. Ya, kalau Yoninya lambang perempuan atau Siti Hawa. Kalau menurut Islam. Ya. Ya. Tapi kalau menurut Adam dan agama Hawa. Hindu, ini Dewa Siwa Dewa Siwa. dan Dewi Durga. Ya. Karena mohon maaf, keraton ini dibuat masa perayaan dari Ya. Hindu ke Islam. Ya, gitu. Karena kan dulu Islamnya belum menyeluruh. Ya, Nah, gitu. jadi benar ini melambangkan satu yang berdiri dan Iya. ini melambangkan satu lubang. Nah, Iya. makanya
pria dan wanita, Adam dan Hawa. Atau kesimpulannya melambangkan kesuburan Kesuburan dan keperkasaan. Ayo kakak, kita masuk ke dalam lagi. Nah, Pak Satu, saya makin penasaran nanti di dalam untuk menjelaskan apa aja yang ada di dalam. Dan ini juga salah satu yang saya kagumi, Ya, gerbang ya gerbang atau gapura. gapura, ciri khas dari kerajaan. Ya, ini namanya gapura adi atau gapura banteng. Gapura Adi atau Gapura banteng. Banteng. Ya, Kenapa karena dinamakan? di bagian kaki gapuranya ini ada relief banteng. Oh, Itu melambangkan kekuatan atau keberanian aparatur negara. iya, iya. Nah, kita lihat relief ini, relief banteng ini masih asli. Kenapa sangat rapat sekali antara batu batanya? Karena dipasangnya pakai getah aren sama kapur siri. Karena dulu belum ada semen ya. Kayaknya jangan-jangan Pak Satu ikut masang. Sampai tahu hanya getahnya, wah luar biasa ini. ya, kita dari Hebat, hebat, silsilah hebat. ya, ya. Iya, luar Dari biasa. Ya, ada ini catatan relief yang otentik ya. Banteng. Ini ternyata zaman dahulu itu melukisnya bukan di kanvas tapi langsung di batu. Itu hebatnya orang. Ini ada tahun pembuatannya, tahun Chandra Sangkala. Tahun Chandra Sangkalanya Ya. ini nah ini tuh Tahun sangkanya ada. Ya. Ya baca sendiri ya tuh. Jadi kita sama dengan 1 ya, bata sama dengan 5, tinata sama dengan 4, bantengnya sama dengan 1, 4, 5, 1. Ini tahun Ternyata Hijriah. diambil Nah, dari tahun nama-nama sakanya itu. ini tahun patokan Iya. itu 78 ya, jadi nanti hitungannya dibalik. 1541 1541 ini ditambah 78, jadi hasilnya segini. Wah, saya kayak belajar Nah, matematika. bahwa keraton Kasepuan Nggak nyambung saya, tapi beliau sudah satu wis kumpul lah pokoknya ikut aja udah. ya itu. Kenapa seperti ini? Karena takutnya ada tamu-tamu yang detail, Betul, yang betul. membuat skripsi. Iya, ini saya jadi dapat ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Ya, jadi bahwa keraton Kasepuan kompleks tinggi dibuat tahun 1529. Tabata Tinata. Banteng. Banteng. Ayo, mangga. Yuk. Ini pohon beringin. Dulunya, mohon maaf, pohon kepel. Kepelnya roboh diganti dengan beringin. Awalnya pohon kepel. Kepel itu sama dengan menggenggam. Oh. Jadi karena di sini mohon maaf di pendopo ini namanya pengada, ada 5 petugas. Namanya Demang Dalem, Camat Dalem, Lurah Dalem, Laskar Dalem dan Kaum Dalem ya. Itu tugasnya di sini. Jadi mereka itu dikaitkan dengan pohon kepel ini. Oh. Petugas sama dengan menggenggam. Iya, Jadi iya. kelima orang petugas itu Bersatu. tugasnya itu bersatu atau betul-betul bertanggung jawab Iya, iya, melaksanakan iya. tugasnya. Arti daripada kepalanya. Karena pohon itu sudah Roboh roboh diganti dengan digantikan dengan bermau. Loh, ingin itu tuh mau. Iya, iya. Jadi beringin atau bermau. Baik. Pak Satu, Ya, kita kita masuk ke dalam lagi. masuk ke dalam lagi. Terusan atau area aja? Terusan. Terusan yang Ya, berapa? sampai Langsung museum. Yang sampai 20.000. Iya. Yang ke museum. Iya, Pak. Museum, ya. Kalau acara Diulang. ulang. Dijelaskan dari ini langgar apa itu? di lokasi Langgar Agung. Langgar Agung. Ya, Ya. Langgar Agung ini sampai sekarang masih difungsikan untuk musola. Bahkan kalau upacara turunnya Panjang Jimat atau Maulid Nabi difungsikan untuk membacakan asrakalan atau asrokolan Asrokolan. Alkitab Barjangji Oh. atau marhabanan atau Marhabanan. selamat Ya. Jadi arak-arakannya dari istana, Oh, dari istana, diarak-arak, sini. lalu masuknya di sini. Nanti di sini bacanya asrakalan atau asrokolan Alkitab Barjangji. Ya, ya. atau marhabanan. Masuk. Tuh. Juga untuk sholat Idul Fitri, sholat Idul Adhanya Pak Sultan sekeluarga dengan Sini beliau ya. bidangnya, dengan kerabatnya, ya gitu. Sebab Pak Sultan itu sholat Idul Fitri, sholat Idul Adhanya 2 kali. Di sini Pak Sultan
mengayomi famili dengan mager sari. Ya, Nah, ya, ya. sekitar jam 6 lah di Langgar Agungnya. Nanti sekitar jam setengah 7 ya atau jam 6 lebih itu di Masjid Agung. Masjid Agung. Sang Jadi Cipta Rasanya. di sana semua masyarakat. Nah, di sana Pak ya, Sultan itu mengayomi masyarakat. Ya, nanti pulang dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa Ya. setelah sholat itu, ya nanti Pak Sultan disambut dengan gamelan sekaten, Sekaten. yang dibunyikan dalam 1 tahun 2 kali. Nah, dulu apabila masyarakat ingin melihat pertunjukan gamelan ini, bayarnya tidak dengan uang, tapi Dengan dengan apa? membacakan 2 kalimat Kalimat syahadat. syahadat. Ya, itu. Jelas ya Pak ya? Yuk kita tinggal masuk ke museum. Yuk kita langsung ke museum.